Selamat malam Bu. Malam. Ini saya mau mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara tugas. Hai. Ini sini kan kalau misal ada yang ingin membuat website untuk menjual, bisa menawarkan produknya di website, Ya. terus pembeli bisa membelinya di website tersebut. Nah, kalau Ibu dari sisi pembelinya, bagaimana biasanya untuk menemukan produk UMKM yang ingin dibeli Bu? Yang biasanya Ibu lakukan bagaimana? Biasanya saya kalau mau membeli suatu produk dari UMKM itu biasanya kita kan dapat rekomendasi dari ibu-ibu yang lain, itu biasanya satu, itu juga buat bahan pertimbangan kita. Terus yang kedua, kita juga bisa melihat kualitas barang tersebut. Biasanya seperti itu, sama harganya worth it apa enggak sesuai dengan kualitasnya. Ya, jadi rekomendasi dari teman-temannya gitu ya. Iya, bisa, itu menjadi pertimbangan. Terus kalau begitu apa yang paling perhatikan saat memutuskan membeli produk dari UMKM? Seperti itu. Apa ya? Apa yang paling diperhatikan untuk membeli produk di UMKM? Biasanya saya kalau membeli suatu produk itu berdasarkan, sekali lagi, karena kebutuhan, kualitas, harga, itu untuk pertimbangan saya membeli suatu produk tersebut. Jadi dari harga, kualitas, Betul. Kualitas ya yang penting ya. Ya, betul. Terus apa yang membuat Ibu percaya atau ragu kalau beli dari pedagang UMKM secara online nih? Nah, kadang-kadang kalau kita beli secara online, otomatis kan kita belum tahu itu barangnya bentuknya seperti apa. Otomatis kualitasnya juga kita kalau belum langganan di tempat tersebut kan kita juga nggak tahu kualitasnya seperti apa. Jadi hal-hal tersebut yang kadang membuat saya kadang-kadang ragu untuk membeli lewat online. Seperti itu. Jadi dari segi kualitas bagaimana masih dipertanyakan gitu ya? Iya, betul. Nih kalau lihat produk, info apa yang harus dilihat agar Ibu yakin mau ngecek pedagangnya atau mau membelinya itu gimana? Info apa yang dibuka? Biasanya kita lihat foto produknya dulu, Mas. Foto produknya? Ya, kalau foto produknya sudah menarik, kemasannya bagus, terus respon dari pembeli positif, itu biasanya kita lebih yakin untuk membeli di tempat tersebut. Seperti itu. Apalagi untuk lokasi yang masih dalam area satu daerah. Jadi misal kita beli bisa COD di tempat atau di mana gitu kan, kita jadi lebih yakin untuk membeli di tempat tersebut. Yang terakhir Bu, info apa aja yang menurut Ibu harus jelas di halaman produk? Saat di halaman penawaran produk itu yang harus banget jelas itu apa sih? Detail fungsinya. Detail fungsinya. Ya, misal suatu produk, saya membutuhkan suatu produk itu detail fungsinya seperti apa ya, apakah produk tersebut sesuai dengan seperti yang saya butuhkan detailnya. Kembali lagi, kualitas itu mempengaruhi keawetan barang tersebut. Sama terutama harga, itu pasti. Kembali lagi ke harga. Ya, harga itu pasti buat ibu-ibu, pertimbangan harga itu sangat mempengaruhi. Gitu. Udah, cukup segitu aja wawancaranya Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Pak. Ya. Ini mau wawancara untuk tugas di sekolahan. Ya. Intinya nanti kami ingin membuat website untuk penjual menawarkan produk UMKM. Nah, sebelum itu bagaimana biasanya Bapak menemukan produk UMKM yang ingin dibeli? Biasanya itu belinya di mana seperti itu? Ya, kita kalau beli produk di UMKM itu biasanya kita lihat di online ya, di Shopee, kemudian di website, ya kayak gitu, jadi kayak Tokopedia. Kita lihat di online kebanyakan gitu. Kalau di offline-nya itu UMKM kita kalau ada orang event UMKM kita beli di situ. Seperti itu. Terus
apa yang paling Bapak perhatikan saat memutuskan beli produk dari UMKM, Pak? Jadi yang diperhatikan untuk sebelum beli produk UMKM itu apanya? Ya, kalau untuk sebelum beli di produk UMKM terutama adalah kualitas barang. Ya, kalau itu barangnya adalah dalam bentuk barang, bukan makanan ya. Ya. Kita lihat produknya seperti apa, dan itu biasanya kalau kita udah jelas diketahui itu kita bisa beli di marketplace atau di online itu harganya sudah kita cari yang lebih murah di situ. Tapi kalau yang belum jelas biasanya kita juga masih lihat ratingnya bagaimana, produk yang toko A, toko B segala macam gitu. Ya, terus apa yang membuat Bapak percaya atau ragu membeli barang dari pedagang UMKM secara online? Jadi kira-kira apa yang membuat percaya atau apa yang membuat ragu? Ya, yang membuat percaya atau ragu itu biasanya dari deskripsi pembeli sebelumnya. Jadi kalau deskripsi pembelinya sebelumnya itu ratingnya bagus, komentarnya bagus, itu kita cenderung percaya. Nah, itu kalau di online. Kalau di offline kita menyentuh barang langsung, jadi kita langsung tahu kualitas barangnya. Ya, jadi dari pembeli lainnya bagaimana komentarnya gitu. Komentar dari pembeli lainnya di secara online. Komentar dari pembeli. Jadi yang membuat Bapak percaya itu itunya ratingnya seperti itu. Ratingnya. Yang jelas ratingnya sama komentar pembeli sebelumnya. Biasanya kan ada banyak komentar, kita baca satu persatu. Oh, ini lebih banyak yang komentar positif, ratingnya bagus, itu yang kita beli. Terus kalau lihat produk, info apa yang harus ada biar Bapak yakin mau ngecek pedagang atau mau beli produknya itu, infonya dilihat produk itu apa? Pertama itu adalah melihat fotonya, kemudian deskripsinya yang jelas. Ya, itu disamakan. Oh, dengan foto ini, deskripsinya ini. Nah, kita akan jadi yakin mana yang terbaik. Gitu ya. Jadi info-info yang perlu harus jelas di halaman produk itu seperti itu tadi. Ya, jadi harus jelas deskripsinya. Jadi kita mau beli itu kan teliti ya. Misalnya kalau beli barang ukurannya, kemudian kualitasnya. Misalnya beli baju, oh ukurannya jelas, kualitasnya kainnya jelas, fotonya, modelnya, itu yang meyakinkan kita untuk membeli. Ya udah. Terima kasih Pak untuk wawancara kali ini. Tanya-tanya untuk wawancara ini kan kita jualan es teh, pentol, goreng ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Tante saat ini untuk menjual produk keterangan? Ya, saya jualan secara offline di dekat rumah ini. Sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan lah. Terus apa tantangan Tante yang dihadapi ketika sudah pernah ini sebelumnya? Saya belum pernah coba online karena masih fungsinya offline ini kan banyak tekanan, jadi belum coba offline. Jadi belum pernah tapi kira-kira kalau ada platform yang online yang menjualkan bisa menjual secara online, kira-kira suka atau enggak? Kayaknya suka deh, soalnya masih bingung ngatur jadwalnya itu loh. Soalnya kan saya juga ibu rumah tangga, jadi masih repot. Banyak kerjaan lah di offline. Nah, kira-kira nih apa yang membuat Anda kalau dia ragu, misal pernah pengen menjual online itu yang buat ragu itu kira-kira apa? Ya mungkin kalau online itu kan ada potongannya di aplikasi itu, jadi 1 bulan sekali itu sabu kita dipotong, jadi kan kita nggak malah kita rugi kalau online, nggak
terakhir nih Teh, kira-kira kalau ini membuat web online untuk penjualan UMKM, fitur seperti apa yang menurut Tante paling membantu untuk meningkatkan penjualan usaha? Ya, foto lengkap itu, deskripsi lengkap foto produk. Terus itu apa alamat, langsung nomor telepon. Oh, jadi di penjualan waktu penjualan produk itu daftarnya lengkap itu ya Teh? Iya. Lengkap dengan foto, Iya. deskripsi sama Nomor HP telepon itu. ya, langsung dihubungi ke penjual. Makasih ya Teh untuk Iya. wawancara kali ini. Iya. Makasih. Iya. Gitu ya teman-teman.